Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desti Herawati dengan nomor NIM 2208667. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi, yaitu yang pertama strategi bisnis internasional dan yang kedua itu manajemen sumber daya manusia atau SDM dalam bisnis internasional. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional adalah rencana yang dirancang oleh perusahaan untuk memasuki pasar global dan bersaing secara efektif di tingkat internasional. Komponen utama strategi bisnis internasional yaitu strategi global. Perusahaan menggunakan pendekatan standar untuk semua pasar di dunia, menekankan efisiensi dan konsentrasi. Yang kedua ada strategi multi domestik, fokus pada adaptasi produk atau layanan sesuai kebutuhan dan preferensi lokal di setiap negara. Terus yang ketiga strategi transisional, kombinasi antara efisiensi global dan respon lokal dengan mengintegrasikan sumber daya di berbagai negara. Baik, selanjutnya ada tahapan pengembangan strategi internasional. Tahapan pengembangan strategi internasional yang pertama itu analisis pasar global, melakukan riset untuk memahami peluang, resiko, serta dinamika kompetisi di pasar internasional. Yang kedua itu ada pemilihan pasar, menentukan negara target berdasarkan potensi pasar, regulasi, dan stabilitas politik. Yang ketiga, mode masuk pasar. Pilihan seperti ekspor, join, venture, lisensi, atau investasi langsung (PDI). Yang keempat, diferensi kompetitif, menawarkan nilai unik yang membedakan dari kompetitor global. Baik, selanjutnya ada tantangan strategi internasional. Tantangan strategi internasional ada 4. Yang pertama itu perbedaan budaya dan bahasa. Yang kedua ada regulasi pemerintahan yang beragam. Yang ketiga fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang keempat logistik dan rantai pasok lintas negara. Selanjutnya ke materi yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam bisnis internasional. MSDM dalam bisnis internasional mencakup pengelolaan tenaga kerja global untuk mencapai tujuan organisasi di pasar internasional. Terus ada fungsi utama MSDM internasional. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Mengidentifikasi kandidat terbaik untuk di luar negeri, ekspatriat, karyawan dari negara asal, karyawan lokal, penduduk asli negara tempat perusahaan berkooperasi, pendekatan global, mencari kandidat terbaik seluruh dunia. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan budaya untuk membantu karyawan memahami perbedaan nilai dan norma. Pengembangan keterampilan manajerial yang relevan di tingkat internasional. Yang ketiga, ada kompensasi dalam insentif. Menyesuaikan gaji dengan standar internasional dan kondisi lokal, memberikan tunjangan khusus untuk ekspatriat seperti biaya relokasi, pendidikan anak, dan asuransi kesehatan.
Yang keempat, manajemen kinerja. Mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator yang relevan secara global dan lokal. Selanjutnya ada tantangan MSDM internasional. Yang pertama ada budaya organisasi, yaitu menyesuaikan budaya perusahaan dengan budaya lokal. Yang kedua, hukum ketenaga kerjaan, kepatuhan terhadap regulasi tenaga kerja di negara tujuan. Yang ketiga ada manajemen konflik, mengatasi konflik yang muncul akibat perbedaan budaya dan nilai. Baik, kesimpulan dari materi di atas yaitu, dalam menghadapi dinamika pasar global, perusahaan harus mengintegrasikan strategi bisnis internasional. Baik, kesimpulan dari materi di atas, dalam menghadapi dinamika pasar global, perusahaan harus mengintegrasikan strategi bisnis internasional dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM internasional secara efektif. Strategi bisnis yang sukses membutuhkan pemahaman mendalam tentang pasar global atau pilihan mode masuk yang tepat, serta kemampuan untuk menyeimbangkan efisiensi global dan adaptasi lokal. Sementara itu, MSDM internasional memainkan peran penting dalam mendukung implementasi strategi ini dengan memastikan pengelolaan tenaga kerja lintas budaya yang efisien, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga pengelolaan kinerja dan kompensasi. Dengan kombinasi strategi yang terencana dan pengelolaan sumber daya manusia yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.